Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bahwa bermula dari inisiatif seorang sutradara bernama Anggi Umbara pada tanggal 8 Mei 2024 merilis sebuah film dengan judul Vina, 2 sebelum 7 hari. Film bergenre horor tersebut diangkat dari kisah nyata pembunuhan terhadap Muhammad Rizky Rudiana dan Vina Dewi Arsita, korban dalam perkara Aquo dalam kurung. Film tersebut disambut dengan reaksi masyarakat khususnya penggiat media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain yang menyoroti sisi lain dari film tersebut, yakni belum ditangkapnya 3 orang pelaku termasuk pelaku utama yang bernama Peggy alias Pearl, yang berdasarkan pertimbangan hakim merupakan pelaku utama yang menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke arah korban Muhammad Rizky Rudiana sehingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat bersama 2 pelaku lainnya yang berstatus sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang yaitu Andi dan Dani. Bahwa atas desakan masyarakat khususnya warganet netizen agar Peggy alias Peron dan Dani segera ditangkap oleh pihak kepolisian terus menghiasi berita pemberitaan dan dari waktu ke waktu dan akhirnya dijawab oleh Polda Jawa Barat dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai Peggy alias Peron, yakni seorang pria yang bernama Peggy Setiawan, seorang pemuda berusia 27 tahun yang sehari-harinya berprofesi sebagai kuli bangunan. Penangkapan tersebut juga diiringi oleh munculnya salah satu terpidana dalam perkara tersebut yang bernama Saka Tatal yang telah selesai menjalani masa hukuman dan para penasihat hukum yang memberikan klarifikasi dan informasi-informasi yang berbeda dengan putusan pengadilan. Bahwa profil Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, tidak dapat diterima oleh logika masyarakat umum khususnya netizen dikarenakan tidak relevan dengan sosok Peggy alias Peron sebagai anak geng motor yang dikenal sadis sebagaimana yang termuat dalam putusan pengadilan. Gelombang kepercayaan masyarakat membuat beberapa pihak seperti jurnalis, penggiat media sosial, YouTubers, TikTokers, dan Selegram melakukan investigasi secara mandiri dengan mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan wawancara dengan saksi-saksi terkait dan hal tersebut disambut dengan tanggapan dari para pakar-pakar hukum, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan sejumlah pejabat negara ikut berkomentar, di mana pada akhirnya keraguan publik atas penangkapan Peggy Setiawan semakin memuncak ketika penyidik Inkasu Polda Jawa Barat merilis ke publik bahwa 2 orang DPO yang memiliki peran penting dalam konstruksi kronologis kasus posisi yang disusun penyidik dalam BAP yang kemudian menjadi dakwaan jaksa penuntut umum dan menjadi fakta hukum di dalam pertimbangan majelis hakim dinyatakan fiktif oleh penyidik. Dengan adanya 2 DPO yang dinyatakan fiktif, semakin mengaburkan fakta hukum yang memuat putusan perkara Aquo dan kemudian keraguan semakin lengkap saat Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada tanggal 8 Juli 2024 melalui putusan nomor 10 pidana pra 2024 menyatakan mengabulkan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan, di mana penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan memerintahkan termohon dalam kurung penyidik untuk membebaskan Peggy Setiawan. Kejanggalan yang paling menonjol adalah ketika Polda Jawa Barat terkesan selama lebih dari 7 tahun tidak sungguh-sungguh mencari 3 orang DPO sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B nomor 4 2017, yaitu Peggy alias Peron, Andi dan Dani. Padahal 8 pelaku lainnya telah menjadi terpidana dan menjalani hukuman yang sangat berat, yaitu 7 orang dijatuhi hukuman seumur hidup dan 1 orang yakni nama anak Saka Tatal dijatuhi hukuman penjara 8 tahun. Berdasarkan adanya kejanggalan-kejanggalan kontroversi spekulasi yang menyertai kasus Vina Cirebon, menyebabkan keadaan baru berubah berupa keyakinan di kalangan masyarakat bahwa pemohon PK
dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Vina Cirebon. Keyakinan sebagian besar masyarakat yang menyatakan bahwa pemohon PK dan terpidana lainnya bukanlah pelaku dalam pembunuhan dan pemerkosaan kasus Vina Cirebon makin kuat setelah permohonan pra peradilan kuasa hukum Peggy Setiawan dikabulkan pengadilan berdasarkan Pengadilan Negeri Bandung nomor 10. Jika menilai kasus Vina Cirebon sangat masuk akal, pemohon PK mempunyai keyakinan yang kuat beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Sengkon Karta, kasus Kemat, kasus David dalam pembunuhan Asrori di Jombang tahun 2008 dan kasus 6 orang pengamen Cipulir yang dituduh membunuh Diki Maulana pada 2013 terjadi pada di pemohon PK. Karena setidaknya terdapat beberapa persamaan fakta yang menyertai kasus-kasus itu dengan kasus Vina Cirebon. Bahwa novum yang akan pemohon PK ajukan dalam permohonan PK ini adalah sebagai berikut. 1. Alat bukti keterangan saksi. 1. Keterangan saksi Ritono sebagai berikut. Saksi Ritono adalah saksi baru dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Saksi diajukan guna menerangkan bahwa pada saat tanggal 27 Agustus 2016 saat main ke rumah pacarnya, saat ini adalah sebagai istri saksi. Bahwa saksi datang ke rumah pacarnya tersebut sekitar pukul 19.30 WIB sampai dengan sekitar pukul 21.30 WIB. Saksi melihat pemohon PK bersama adiknya Lilis Suryani berada di depan rumah pacar saksi yang sedang bermain handphone. Kemudian ketika saksi mau pulang, saksi mengajak pemohon PK untuk tidur di rumahnya. Namun pemohon PK menolak. 2. Keterangan saksi Arfan Maulana Supendi sebagai berikut. Saksi Arfan Maulana Supendi adalah saksi baru dan belum pernah diajukan dalam persidangan. Saksi diajukan guna menerangkan bahwa pada saat tanggal 27 Agustus 2016 setelah maghrib sekitar pukul 18.30 WIB, saksi pergi ke rumah temannya di SMK Al-Hidayah. Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 WIB, saksi melihat pemohon PK bersama adiknya Lilis Suryani yang sedang duduk bermain HP, handphone. Bahwa pemohon PK menyapa saksi, kemudian saksi masuk ke dalam rumah. 3. Keterangan saksi Teguh Wijaya sebagai berikut. Saksi Teguh Wijaya adalah saksi yang pernah diperiksa dalam persidangan perkara nomor 4 PIT B 2017 PN CBN. Menurut saksi Teguh, keterangan yang diberikan pada saat persidangan didasarkan pada kebohongan atau keadaan yang tidak benar. Saksi Teguh memberikan keterangan bohong atau tidak benar tersebut disebabkan karena saksi diancam oleh penyidik kalau tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan keterangan saksi Abdul Pasren, maka dirinya akan dimasukkan ke penjara seperti para terpidana lainnya. Menurut saksi Teguh Wijaya, keterangan yang disampaikan pada persidangan saat ini adalah keterangan yang sebenar-benarnya. Keterangan saksi Teguh Wijaya yang akan disampaikan pada persidangan diantaranya sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi ke warung Ibu Nining. Sudah ada Hadi Saputra, Sandi, Jaya, To, Ramadhani, Muhammad Nurdatul Kahfi, Ahmad Saifuddin, dan Okta Rangga Pratama yang sedang bermain gitar sambil bernyanyi. Lalu kemudian saksi menjemput Pramudia Wibawa Jati dan kembali berkumpul bersama mereka sambil meminum minuman ciu. Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan teman-temannya tersebut ditegur oleh Ibu Nining. Sehingga saksi dan mereka berpindah ke depan rumah neneknya Hadi Saputra. Sekitar 15 menit kemudian, saksi bersama Pramudia Wibawa Jati pergi membeli nasi kuning, lalu kembali lagi ke rumah neneknya Hadi Saputra. Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WIB, saksi bersama dengan teman-temannya berpindah ke rumah kontrakan Pak RT Abdul Pasren dan tidur sampai sekitar pukul 04.00 WIB, lalu pulang ke rumah bersama Pramudia Wibawa Jati. Bahwa saksi di persidangan memberikan keterangan bohong atau tidak benar dengan menyatakan bahwa saksi bersama
Pramudia Wibawajati pergi jalan-jalan mencari gorengan. Setelah itu pulang ke rumah Pramudia Wibawajati dan menginap sampai pukul 04.00 WIB. 4. Keterangan saksi Okta Rangga Pratama bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 WIB saksi ke warung Ibu Nining. Sudah ada Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya Supriyanto, Eko Ramadhani, dan Muhammad Nur Hidayatul Kahfi yang sedang bermain gitar sambil bernyanyi dan meminum minuman ciu. Lalu kemudian datang Ahmad Saifuddin, Pramudia Wibawajati, dan Teguh Wijaya. Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan teman-temannya tersebut ditegur oleh Ibu Nining. Sehingga saksi dan mereka berpindah ke depan rumah neneknya Hadi Saputra. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, saksi bersama-sama dengan teman-temannya tersebut pindah ke rumah kontrakan milik saksi Abdul Pasren. Kemudian saksi bersama teman-temannya tidur menginap di rumah kontrakan milik Pak RT Abdul Pasren. Lalu saksi tidur sampai pukul 07.00 WIB dan bangun melihat Jaya juga Hadi Saputra sedang tidur. Kemudian saksi pulang ke rumah. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena putusan diambil berdasarkan pertimbangan yang melanggar asas hukum dan norma hukum. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Yungto, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1B, melakukan kekeliruan yang nyata, yang lainnya melalui pertimbangan hukum pada halaman 97 sebagai berikut. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan saksi-saksi mahkota dan para terdakwa yang telah mencabut keterangannya selama proses penyidikan di kepolisian yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dalam perkara inkasu, majelis berpendapat sebagai berikut. Bahwa pemeriksaan penyidikan dimulai tanggal 31 Agustus 2016. Para terdakwa dan pemeriksaan di sidang pengadilan mulai berlangsung tanggal 18 Januari 2017. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi verbalisan Dodi A.S.H., Dedi Rustiandi, Aura Santiawan S.H. di bawah sumpah di persidangan pada saat dikonfrontir dengan para saksi mahkota, yaitu anak Sakatatal, saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, saksi Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim, telah menerangkan bahwa pada saat diperiksa penyidik, para saksi mahkota diperiksa dalam keadaan sehat, pemeriksaan dengan leluasa tanpa adanya tekanan atau paksaan. Dan semua hasil pemeriksaan BAP tertanggal 16 September 2016 atas nama Sakatatal, BAP tertanggal 1 September 2016 atas nama Rivaldi Aditya Wardana alias Uci, BAP tertanggal 31 Agustus 2016 atas nama Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. Semua jawaban adalah berasal dari saksi mahkota. Para saksi mahkota mengaku dan menjawab dengan lancar, serta sebelum menandatangani BAP tersebut, terlebih dahulu para saksi mahkota diberikan waktu untuk membacanya kembali. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi verbalisan Budi Rahmanto SH, Aura Cantiawan SH, Arif SK Nugraha, Jainuddin di bawah sumpah di persidangan pada saat dikonfrontir dengan para terdakwa telah menerangkan bahwa pada saat diperiksa penyidik, para terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat. Pemeriksaan dilakukan dengan leluasa tanpa adanya tekanan atau paksaan, dan semua hasil pemeriksaan dalam BAP tertanggal 31 Agustus 2016 dan BAP tertanggal 10 Agustus 2016. Semua jawaban adalah berasal dari para terdakwa. Para terdakwa menandatangani BAP tersebut. Terlebih dahulu para terdakwa diberikan waktu untuk membaca kembali dan saksi verbalisan melihat sendiri para terdakwa menandatangani BAP. Bahwa persidangan
bahwa di persidangan para saksi mahkota mengaku jika merasa takut sewaktu di kepolisian, akan tetapi dari saksi-saksi verbalisan tidak melihat adanya tanda-tanda penyiksaan telah dialami para saksi mahkota. Dan para terdakwa dapat memberikan keterangan dengan leluasa, tanpa tekanan. Para saksi mahkota dan para terdakwa dalam kondisi sehat, baik sebelum pemeriksaan maupun sesudah pemeriksaan. Ketika pemeriksaan berlangsung, suasananya familiar. Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut secara tidak langsung membenarkan praktik inquisitor yang lebih menekankan pada pengakuan sebagai alat bukti utama, sehingga dalam pelaksanaannya sering melanggar hak-hak asasi manusia demi mendapatkan pengakuan tersebut. Isu penyiksaan selama pencarian fakta dalam penyidikan sebenarnya merupakan isu yang tidak pernah tuntas, yang telah ada sejak zaman dahulu. Misalkan sejak zaman Romawi, zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, zaman kolonial, dan era penegakan hukum pidana klasik, sampai era penegakan pidana modern hari ini. Sayangnya, dari semua fenomena penyiksaan yang terjadi tidak ada satupun yang terungkap dalam persidangan, bukan karena fenomena tersebut tidak ada, tetapi karena tidak pernah adanya pengakuan dari saksi verbalisan akan tuduhan penyiksaan, dan semua hakim lebih percaya pada penyangkalan-penyangkalan para penyidik daripada keterangan terdakwa sebagai pihak termohon. Penyiksaan penyidik tersebut dalam perkembangan pelaksanaan asas inquisitor tidak terwujud dalam penyiksaan fisik dalam arti yang ekstrim seperti pemukulan, penyetruman, penginjakan seperti yang dialami pemohon PK, atau penyiksaan fisik lainnya pada umumnya, baik yang bisa meninggalkan bekas luka atau tidak. Praktik inquisitor pada perkembangannya menjelma menjadi penyiksaan fisik yang lebih halus dan penyiksaan psikis sedemikian rupa seperti pemeriksaan tersangka secara maraton atau pemeriksaan pada waktu puncak kejenuhan dan kelelahan fisik dan psikis. Akhirnya tersangka merasa tidak kuat menahan kelelahan dan kejenuhan, dan akhirnya mengakui perbuatannya atau memberikan keterangan palsu sesuai dengan keinginan penyidik. Untuk itu, melalui permohonan PK ini, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara menemukan kaidah hukum dengan memperluas pengertian praktek inquisitor yang dilarang KUHP, termasuk pula penyiksaan fisik secara halus dan penyiksaan psikis, di mana tersangka yang tidak dalam keadaan tertangkap tangan diperiksa secara maraton atau diperiksa sedemikian rupa sehingga merasa tidak kuat menahan kejenuhan, kelelahan, dan kepayahan tanpa diberikan tempat dan kesempatan untuk tidur dan beristirahat, dan tanpa diberikan makanan dan minuman yang layak gizi dan layak konsumsi, yang akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain mengakui perbuatan yang disangkakan atau memberikan keterangan sesuai keinginan penyidik. Keterangan-keterangan dan penyidikan atas diri tersangka yang diperoleh melalui proses pemeriksaan seperti itu dinyatakan tidak sah, sehingga mengakibatkan tidak sah pula penyidikan secara keseluruhan, yang akhirnya manakala perkara tersebut diajukan ke persidangan, maka berakibat tuntutan penuntut umum menjadi tidak sah. Terdapat kesesatan fakta atau dwelling faith, kesesatan hukum atau dwelling on trend headway
dan penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang pasal 162 ayat 2 KUHP. Bahwa sebagaimana pemohon PK sampaikan di atas, salah satu unsur kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang menjadi alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali bila mana terdapat kesesatan fakta atau dwelling faith, kesesatan hukum atau dwelling omtrent headrecht, dan penafsiran hakim atas peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kehendak si pembuat peraturan perundangan. Bahwa sesuai dengan putusan nomor 4-B/2017-PN-CBN, di mana salah satu bagiannya adalah keterangan saksi Aep dan saksi Dede Riswanto. Ternyata dalam bundel tersebut tidak ditemukan berita acara penyumpahan atas saksi Aep maupun saksi Dede Riswanto. Untuk itu, keterangan yang diucapkan dalam persidangan tersebut tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan. Karena berita acara pemeriksaan Aep dan Dede Riswanto yang dinyatakan di bawah sumpah tidak disertai dengan adanya bukti berita acara pengambilan sumpah di tingkat penyidikan. Dengan demikian, majelis hakim benar-benar telah hilaf dalam menguraikan kesesatan fakta atau dwelling faith karena tidak memeriksa berkas perkara secara teliti dan seksama. Akibat kehilafan tersebut, keterangan Aep dan Dede Riswanto pada putusan halaman 74 sampai dengan halaman 77 telah digunakan oleh majelis hakim untuk menghukum pemohon PK. Maka akan sangat berbahaya karena pasal 116 ayat 1 KUHP yang sejatinya untuk mengumpulkan alat bukti selengkap-lengkapnya dalam rangka mencari kebenaran material malah akan digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu, dan hal tersebut in casu terbukti melalui kesaksian Dede Riswanto dan Liga Akbar yang ternyata telah memberikan keterangan palsu atas perintah orang lain yang dibalut dengan dalil penyumpahan selama penyidikan. Agar kebohongan saksi Dede tidak terbongkar, maka saksi Dede disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan. Dan si penyuruh sumpah palsu rupanya paham betul kalau saksi Dede hadir di persidangan, kebohongannya dapat terbongkar akibat cecaran pertanyaan penasihat hukum terdakwa. Sehingga ketika dipanggil persidangan, saksi Dede dilarang untuk menghadiri dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Begitu pula saksi Liga Akbar yang sebelumnya sudah disumpah dalam persidangan meski akan tetap hadir dalam persidangan, tapi belakangan mengaku kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh saksi Rudiana. Tindakan saksi Rudiana dan kawan-kawan yang melakukan penangkapan dan interogasi kepada pemohon PK tanpa disertai surat perintah penyelidikan atau penyidikan secara diam-diam dibenarkan oleh majelis hakim karena dijadikan sebagai salah satu dasar menjatuhkan putusan pidana seumur hidup kepada pemohon PK. Perbuatan saksi Rudiana dan kawan-kawan selain melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5
tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Rights, yaitu tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Dalam arti melakukan, membiarkan, bahkan melegalkan perbuatan penyiksaan sama saja dengan melakukan penyiksaan. Sehingga ketidakpedulian juri faksi sama kejamnya dengan melakukan perbuatan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Bahwa selain itu, tindakan saksi Rudiana CS yang melakukan penangkapan yang disamarkan dengan istilah mengamankan dan melakukan interogasi bahkan melampaui kewenangan dari sekedar melakukan penyelidikan. Dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 angka 3 Perkapolri nomor 14 tahun 2012 pun tidak ada tindakan interogasi, tapi yang ada adalah tindakan wawancara atau interview sebagai bagian dari tindakan penyelidikan. Ini menandakan bahwa tindakan penyelidikan selain harus taat prosedur dan berdasarkan surat perintah, juga harus benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang humanis dan tanpa penyiksaan, sehingga ketentuan tersebut hanya dibolehkan melakukan tindakan wawancara atau interview, bukan interogasi yang memiliki konotasi represif sebagai cara mendapatkan keterangan selama penyelidikan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan, yaitu keterangan saksi 1 Rudiana, saksi 3 Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi 4 Gugun Gumilar bin Warba, dan saksi 14 Andi Sarifuddin. Diketahui fakta hukum yaitu saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irwanto bin Durrahman, saksi Gugun Gumilar dan bin Warba, dan saksi Andi Sarifuddin membentuk tim, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 16.30 WIB melakukan tindakan pengamanan berupa penangkapan dan bahkan melakukan interogasi kepada pemohon PK tanpa prosedur hukum yang benar.